Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rankias S di channel ini, Rankias S, yang membahas tentang video pembelajaran matematika ya, membantu kalian dalam PJJ. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Oke. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel part 3. Part 3 ini adalah kelanjutan dari part 1 dan 2, di mana part 1 2 itu masih di soal cerita SPLDV. Nah, SPLDV-nya itu tentang soal biasa dengan soal cerita. Nah, part 3 ini kita berbicara tentang apa, Pak? Tentang SPLTV 3 variabel dengan metodenya adalah eliminasi dan substitusi. Karena metodenya ada banyak sebenarnya ya. Oke, kita cek yuk. Pokok bahasan lagi, saya ingatkan lagi ya. SPLTV ini kita punya ada dua jenis soal. Pertama soal aljabar, yang kedua soal cerita. Soal aljabar itu langsung diketahui bahwa XD bla 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 bla. Soal cerita ya dalam bentuk cerita gitu ya. Nah, kedua materi ini, kedua bentuk ini itu soal tipe penyelesaiannya sama. Ada eliminasi, ada substitusi, ada gabungan, ada metode Cramer, ada Gauss-Jordan. Walah, apa ini Pak Gauss-Jordan, Pak? Metode Cramer ini baru dengar, Pak. Tenang, saya ajarkan ya. Tapi di video sekarang saya akan fokuskan ke metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nanti video selanjutnya akan saya bahas tentang metode Cramer. Untuk Gauss-Jordan saya skip deh. Karena Gauss-Jordan itu sebenarnya materinya bentuk materi pengayaan ya. Itu bukan materi inti di SMA kelas 10. Jadi materinya pengayaan, oke? Jadi di video sekarang sekali lagi saya akan bahas eliminasi, substitusi, dan gabungan. Jadi akan saya tegaskan, akan saya berikan beberapa contoh. Pada saat kapan sih kita bisa melakukan eliminasi? Pada saat kapan kita melakukan substitusi? Dan pada saat kapan kita melakukan metode gabungan? Ya, sebenarnya nggak ada patokan bentuk umum. Oh, kalau bentuknya begini eliminasi, bentuknya gini enggak ada gitu. Semua bisa dilakukan. Eliminasi bisa, substitusi bisa, gabungan juga bisa, semua bisa. Pasti akan dapat jawabannya. Cuman ada beberapa bentuk soal yang lebih mudah dengan menggunakan A gitu loh. Ada beberapa bentuk soal yang lebih mudah dengan menggunakan B gitu, eliminasi atau substitusi ataupun gabungan. Paham ya? Oke, nanti akan saya berikan beberapa contoh soal biar kalian bisa paham. Cus, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Gimana sih contoh soal yang pertama, Pak? Tentukan nilai dari X dari SPLTV berikut. Jadi yang tanya adalah nilai X-nya ya. 2X min 2Y tambah Z sama dengan 7, 3Y min Z sama dengan 12, 3Z sama dengan min 6. Lupa ini emang SPLTV, Pak. Ini kan dua variabel, ininya satu variabel malah, Pak. Gini, SPLTV itu bukan berarti tiga-tiganya semuanya tiga variabel, bukan. Tetapi SPLTV itu memang kita punya tiga variabel. Pak, di sininya cuma ada dua, Pak. Yang ini 3X sama 3Y sama Z, nggak masalah. Kan ada variabel X di persamaan pertama. Gitu. Jadi makanya di sini katanya sistem persamaan. Kalau sistem persamaan berarti kita lihat secara keseluruhan, bukan hanya per satu persamaan, satu dua persamaan, enggak. Karena namanya sistem persamaan, kita lihat secara keseluruhan. Walaupun di persamaan 2 sama persamaan 3 enggak punya X, tapi di persamaan 1 ada X. Ada X, ada Y, ada Z. Ya udin, berarti dia namanya SPLTV. Gitu ya. Oke. Kita sebut nih persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, ini nomor 1 masih gampang, masih simple banget ini. Kalau kita lihat dari yang namanya persamaan 3, kita mulai dari yang paling gampang. Maksudnya paling gampang, variabelnya paling sedikit. Ya jelas lah persamaan 3 kita ambil, betul. 2Z sama dengan min 6. Dah, dari sini mah langsung dapat Z-nya sama dengan min 6 per 2. Betul. Betul, berarti Z-nya sama dengan min 3. Oke. Karena dia cuma satu variabel, langsung dapat nilainya kita kan. Oke. Terus Z sama dengan 3, substitusinya kemana, Pak? Substitusinya ke variabel, ke persamaan yang lebih sedikit lagi. Maksudnya apa? Persamaan 1 sama persamaan 2, variabelnya satunya ada 3, persamaan 2-nya ada 2. Ya berarti kita jelas dong kita substitusinya ke persamaan 2. Oke. Jadi 3Y min Z sama dengan 12. Karena Z-nya itu min 3, berarti 3Y min 3 sama dengan 12. Akibatnya, plus jadinya ya. Maka dengan pindah jadi 9, maka Y-nya sama dengan 3. Gitu. Oke. Pak, pertanyaannya, misal Z sama dengan min 3. Kalau kita substitusikannya ke persamaan 1, boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Pak, tapi masalahnya adalah persamaan 1, kamu masih punya X, masih punya Y. Ada dua variabel yang tidak diketahui.
belum tahu nilainya. Ceritanya yang ini belum ya, ceritanya yang ini belum. Kita dari sini Z sama dengan min 3 masukinnya langsung ke 1 misalkan. Kamu ada X, ada Y, ada dua variabel yang belum kamu ketahui. Ya nggak bisa dong nantinya dong. Begitu. Paham? Ya, gitu ya. Jadi kamu masukinnya ke persamaan yang kedua. Jadi dapat Y-nya sama dengan 3. Nah, kita udah dapat Y, kita udah dapat Z. Ya udin, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan min 3, substitusi ke persamaan pertama. Jelas ini. Tinggal kita 2X min 2Y tambah Z sama dengan 7, masukinlah. 2X min 2 kali 3, gitu ya. Tambah min 3 sama dengan 7. Akibatnya ini kan min 6 dikurangi 6 tuh. Min 6 dikurangi. Min 6 dikurangi 3 tuh, min 9 dong. Pindah ke sana jadi 16, maka dapat X-nya sama dengan 8. Selesai deh. Untuk kita yang soal nomor 1 itu. Karena ditanya nilai X, ya udin kesimpulannya apa? X sama dengan 8. Selesai. Paham? Paham dong. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, yang kedua katanya cari penyelesaian dari SPLTV berikut. Ada diketahui SPLTV-nya persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Sekali lagi, walaupun persamaan 1, 2, 3 hanya mengandung 2 variabel, tapi kita punya secara keseluruhan sistem persamaannya ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Berarti ini merupakan SPLTV. Gitu ya. Oke, nah, Pak tadi di nomor 1 Bapak bilang cari yang variabelnya paling sedikit, Pak. Ada nih nomor 1 waktu contoh sebelumnya ada tuh, Pak. Yang sekarang variabelnya 2 semua, Pak, tiap persamaannya, Pak. Nah, kalau kayak gitu bebas kamu mau milih yang mana. Serah kamu deh, mau gimana deh. Saya ambil misalkan di sini elim 2 sama 3. Perhatikan. Kalau kamu elim 2 sama 3, saya tulis ya. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kalau kita elim sama 2 sama 3, ada variabel yang sama nggak? Ada, Y. Kalau variabel yang samanya adalah Y, berarti sisanya kalau kita elim tinggal apa dia? Tinggal X sama Z. Paham? Gitu ya. Karena Y-nya kan hilang. 2X dikurangi Z sama dengan 9. Ini kita sebut sebagai persamaan keempat. Ini kasusnya kalau kita elimnya 2 sama 3. Pak, kalau saya sukanya pengennya angka 1, Pak. Saya mau ngelim 1 sama 2, Pak. Boleh. Kamu elim 1 sama 2, kamu lihat elim 1 sama 2. Persamaan yang sama apa 1 sama 2? X sama X. Berarti kalau kita eliminasi, sisanya apa? Sisanya berarti tinggal Y sama Z gitu. Pak, kok beda, Pak? Nggak apa-apa. Kalau memang kamu caranya benar, langkahnya benar, hitungannya benar, pasti hasil akhirnya sama gitu loh. Begitu pula kalau kamu pengennya elimnya 1 sama 3, monggo. Kalau elim 1 sama 3, yang sama antara 1 sama 3 mana? Z, Pak. Oke, siap. Berarti tinggal sisanya apa? X dan Y. Jadi gitu ya. Jadi langkah awalnya nggak selalu sama gitu loh. Ini soalnya menuntut kreativitas kalian di situ ya. Oke. Saya masuk sekarang elim 2 sama 3, ternyata hasilnya adalah 2X min Z sama dengan 9. Kita sebut dia persamaan 4 deh. 2X min Z sama dengan 9. Nah, yang ini kita elim lagi 4 sama 1. Dulu 2 kali eliminasi. Loh kenapa, Pak? Loh kan kita lihat nih, kita masih punya 2 variabel. Variabelnya adalah X sama Z. Yang persamaan 1 variabelnya apa? X sama Z juga kan? Berarti bisa kita elim nggak? Bisa. Gitu loh. Nanti kan tinggal satu variabel ketika elim. Jadi kan namanya eliminasi itu adalah menghilangkan satu variabel dari sistem persamaan biar kita bisa dapat nilainya variabelnya berapa begitu. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, tekniknya adalah elim 2 dan 3. Kemudian dapatnya X sama Z, sisanya ya udah yang X sama Z persamaan berapa? Persamaan 1, nggak ada lagi. Maka elim 4 dan 1. Oke, saya tulis 4, ininya sama satunya. Nah, ini nggak bisa langsung kita elim ya, nggak bisa langsung kita eliminasi. Kenapa? Koefisiennya dia masih beda. Berarti tinggal kita kalikan, tergantung kalinya. Kamu pengen ngalilangin apa? Ini kan materi SPLDV kan? Makanya prasyarat SPLTV adalah SPLDV. Gitu. Jadi SPLTV itu dengan metode eliminasi atau substitusi, dia akan ujung-ujungnya menjadi sebuah SPLDV, 2 variabel. Makanya kalau kamu nggak bisa 2 variabel, ya 3 variabelnya, ya wassalam. Gitu ya. Oke, saya mau ngilangin Z. Kenapa ngilangin Z, Pak? Enak ngilangin Z mah. Atasnya tinggal kali 2, bawahnya kali 1. Wah, kok ngilangin X, Pak? Ya kalau ngilangin X, atasnya kamu kali 3, bawahnya kali 2. Gitu. Sama sih sebenarnya ya. Cuman saya lebih simpel aja nanti di sininya. Oke. Kali 2, ingat. Kalau dikali 2, maka semua angka yang ada di persamaan 1 kalikan dengan 2. Maka jadi 4X dikurangi 2Z sama dengan 18. Yang ini mah kali 1 dia nggak ngepek ya. Beli ngepek, beli goyang. Sus, dikurangi.
Habislah dia Z-nya. 4X dikurangi 3X, tinggal X sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya X sama dengan 2 substitusi kemana ya Pak? Substitusinya. Nah, kamu punya banyak pilihan. Tapi lihat yang ada X-nya. Maksudnya lihat yang ada X-nya berarti biar kita bisa masukin. Contoh, persamaan 1 boleh nggak? Boleh Pak. Karena ada X-nya di sini. Kita bisa ganti X-nya sama dengan 2. Jadi tinggal Z nantinya. Persamaan 2 boleh Pak? Boleh. Ada X-nya. Nanti tinggal dapat apa? Y. Nah, persamaan 3 nggak boleh. Bukan nggak boleh sih ya, nggak bisa. Apa yang mau kamu substitusi loh? Nggak ada X-nya di sini, Cik. Gitu. Ya, paham ya? Persamaan 4 boleh. Persamaan 4 sama dengan persamaan 1. Kita tinggal dapat Z nantinya. Oke? Saya ambil persamaan 2 deh. Persamaan 2 kan 2X tambah Y sama dengan 3. X-nya 2. Langsung aja masukin ya. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah Y sama dengan 3. Yang akibatnya Y-nya sama dengan min 1. Sudah dapat Y min 1. Berarti kita sudah dapat X. Dan tinggal satu variabel lagi yang belum kita dapat. Apa Pak? Variabelnya Z. Nah, berarti X sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan yang mengandung X sama Z. Karena kita tahunya adalah variabel X, yang kita cari adalah variabel Z. Berarti harus pakai X sama Z. Yang mana, Pak? Jelas, persamaan 4. Pak, saya mau masuk persamaan 1? Boleh, karena sama-sama ada X sama Z. Sama. Ya, gitu ya. Oke. Jadi 4 min Z sama dengan 9. Jadi min Z-nya sama dengan 5, otomatis Z-nya sama dengan min 5 dong. Gitu, ya. Maka kesimpulannya apa? X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan X sama dengan... Oh, sorry, ini bukan X ya. Saya ganti di sini aja. Ini bukan X, tetapi dia adalah Z. Nah, gitu ya. Oke. Nah, Pak, kalau misalkan yang kedua nih ketemu nyari Z nih, Bapak kan makainya X sama dengan 2 nih Pak. Masukin persamaan 4 Pak. Kalau saya mau makainya Y-nya sama dengan 1 yang kita masukin, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh, nggak dilarang gitu. Selama ada persamaan yang mengandung Y sama Z. Karena kan kamu mau nyarinya Z, inget. Y sama Z. Mana yang kalau misalkan kamu pakainya persamaan Y sama dengan min 1, kamu substitusinya kemana? Ke persamaan 3. Karena ada Y, ada Z. Hasilnya sama. Sama. Paham? Gitu ya. Jadi gini, kalau kamu misalkan ngebandingin, biasanya kan kalau kalian tuh kan ngebandingin pekerjaan kalian dengan teman kalian nih, ngecek, saling ngecek nih, gitu ya. Diskusi nggak apa-apa, diskusi nggak apa-apa. Yang salah adalah ketika kalian mencontek, menyalin. Itu yang salah. Tetapi kalau kalian melihat melihat jawaban teman dan berdiskusi, menanyakan, temannya jelasin, itu sah-sah saja dan itu bagus menurut saya. Kalian berarti punya kemauan untuk bisa gitu loh. Ya, dan kalian juga bisa nanya ke saya, nggak apa-apa, silakan gitu. Oke? Misalkan gini, kalau misalkan kamu dapat diskusi dengan teman, terus caranya beda. Misalkan temannya satunya 2 sama 3. Kamu per yang ininya, eliminnya 1 sama 3. Tapi hasilnya sama. Ya udah, berarti benar caranya dua-duanya, begitu loh. Paham? Jadi beda cara nggak apa-apa. Ya, yang jadi masalah adalah ketika kamu misalkan awalnya 2 sama 3 dan teman kamu 1 sama 3, hasilnya beda. Itu yang salah. Berarti salah satu dari kalian ada yang salah hitungnya. Atau barangkali dua-duanya salah, bisa jadi. Begitu loh bosku. Ya, jadi nomor 2 untuk SPLTV ini hati-hati. Tidak selalu semua cara itu, tidak selalu caranya itu harus sama semua. Gitu ya. Oke. Cus, kita lanjut ke nomor 3, kuy. Nomor 3, cari penyelesaian dari sepeletup berikut. Beuh, ini nih bosnya nih, ya. SPLTB sebenarnya tuh yang ini. Ya, dia 3 persamaan, tiap persamaan ada 3 variabel. 3x min 2y tambah z sama dengan min 6, x tambah 3y min z sama dengan 15, 2x tambah y tambah 2z sama dengan 9. Nah, saya langsung mau elim 1 sama 2. Ya, Pak, kalau saya mau elimnya 1 sama 3, Pak, boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi ada yang nggak boleh ya, nanti awas. Saya jelaskan, nanti ada yang nggak boleh. Elim 1 sama 2. Nah, elim 1 sama 2, kalau saya elim 1 sama 2, ini kira-kira enaknya ngilangin apa? Ngilangin Z kan? Bener nggak? Ini saya tulis 1, saya tulis 2. Enaknya ngilangin Z, kenapa? Udah sama depannya, ininya min, ininya plus, tinggal kita jumlahkan. Paham? Karena kalau kamu ngilangin yang elim, yang ngilanginnya X, kamu ngilangin X, nanti kamu yang ininya kali 3, gitu loh. Ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu, cuman
Ketika kalian ujian dan diburu waktu, itu akan sangat menghemat waktu ketika kalian langsung tambah atau langsung kurang, nggak usah kali berapa-berapa, begitu. Oke? Yuk, kita tambah. Kalau kita tambah berarti Z-nya habis, maka ini adalah 4X, yang ininya adalah Y, sama dengan 9. Nah, persamaan 4. Oke, perhatikan. Ini sedikit beda sama nomor 2 tadi. Kita lihat persamaan 4. Persamaan 4 ini kamu punya 4X tambah Y sama dengan 9. Ada X, ada Y. Oke, ada X, ada Y. Nah, yang 4 ini kamu nggak bisa elim dengan 1, 2, atau 3. Kenapa nggak bisa, Pak? Karena 1, 2, atau 3 masih mengandung X, Y, dan Z. Maka, yang kalau mau dapat hasilnya, maka persamaan 4 ini harus kamu elim sama persamaan yang ada X dan Y-nya saja. Ya kan? Gimana caranya, Pak? Berarti kamu elim lagi, pilih. Dari 1 sama 2, sekarang saya pilihnya elim 1 sama 3. Pak, yang pertama saya pengen 1 sama 2, yang keduanya pengen 2 sama 3. Boleh. Boleh. Dengan catatan, awas nih dengan catatan, hati-hati. Ini persamaan 1, ini persamaan 3. Oke. Dengan catatan, ketika pertama elim kamu ngilangin Z, yang keduanya wajibul kudu, harus kudu gelem beli gelem ngilangin Z lagi, bos. Gitu. Yang ketiga, yang keduanya harus ngilangin Z lagi, gitu ya. Pak, kenapa ngilangin Z lagi? Kan kita mau nyari persamaan yang ada X sama Y-nya. Jadi harus ngilangin Z, berarti nanti dapat persamaan yang ada X sama Y-nya. Begitu. Kalau misalkan, Pak, ini misalnya indah-indah ya, Pak ya. Yang pertamanya saya elimnya Z. Yang keduanya saya elimnya X. Ya nggak bisa nantinya. Bolak-balik dekok nantinya, wis. Aja reka-reka, gak? Wis aja reka-reka. Paham? Kalau kamu ngilanginnya beda, nanti kamu beda nanti hasilnya. 2 kali kerjaan kamu. Ya. Jadi kalau misalkan pertama, sekali lagi saya ulangi, kalau pertama kali kamu ngilanginnya Z, maka yang kedua wajibul kudu harus mau gelem beli gelem. Ngilanginnya juga Z. Oke. Ya. Kalau mau ngilangin Z, berarti yang atas kita kalikan sama 2, yang bawah kita kalikan sama 1. Kali 2, awas hati-hati semua kali 2. Berarti di 6X kurangi 4Y tambah 2Z sama dengan min 12. Yang bawah kali 1 berarti nggak ngepek ya. Nah, terus kita kurangin. Karena kan 2Z sama 2Z positif semua, kita kurangin. Tinggal sisanya apa? 4X ininya sama min 5Y. Sama dengan negatif 21. Ini persamaan 5. Nah, ini loh fungsinya kita persamaan elim ini sama ini nih. Biar dapet dua persamaan yang variabelnya X sama Y, variabelnya sama. Baru kita elim 4 sama 5. Gitu, bosku. Ya. Yeah. Elim 4 sama 5, kamu kurangin di sini. Kalau kamu kurangin di sini, sisanya apa? 6Y sama dengan 30. Yang berarti Y-nya sama dengan 5. Cakep. Nih, enak banget nih kalau udah dapat Y sama dengan 5 mah. Udah dapat satu yang variabel yang diketahui, udah cincai. Oke, Y sama dengan 5 berarti substitusinya kemana? Ayo. Substitusinya boleh ke 4, boleh ke 5. Karena ada variabelnya Y. Pak, kalau saya mau substitusinya ke 1, 2, atau ke 3, boleh nggak, Pak? Boleh, tapi kamu nanti ngerjainnya panjang. Kenapa, Pak? Karena ketika Y sama dengan 5, kamu substitusi ke 1, dapat nih Y 5 kan? Dapat udah nih. Berarti masih ada sisa 2 variabel kan? Variabelnya apa? X sama Z, gitu loh. Ketika kamu substitusi 5 sama dengan Y sama dengan 5 ke persamaan 2, 5-nya udah jadi angka, tapi masih 2 variabel, X sama Z. Ya 2 kali nanti kamu kerjainnya, bos. Bener nggak? Paham? Jadi kamu substitusinya kemana? Ke 4 sama ke 5. Atau, bukan sama ya. Atau, ke 4 atau ke 5. Saya ambil ke 4, X tambah Y sama dengan 9. Persamaan 4 ya. Masukin Y-nya 5. 4X tambah 5 sama dengan 9. Yang artinya 4X-nya 4. Jadi X-nya sama dengan 1. Gitu loh. Nah, sudah begini, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 5. Substitusinya kemana? Baru ke 1, 2, atau 3. Jangan balik ke 4 sama 5 lagi, nggak ngepek, coy. Ya, karena kan X1, Y5 udah dapat nih, tinggal kita nyari Z kan. Si 4 sama 5 dia kagak punya Z, coy. Ya, ngapain lu disubstitusi? Buang-buang waktu, bos. Masukinnya ke 1, 2, atau ke 3. Saya ambil ke X tambah 3Y min Z sama dengan 15. Persamaan 3. Persamaan 2. Udin masukin
1 tambah 3 kali 5 kurangi Z sama dengan 15, berarti 16 min Z sama dengan 15, yang berarti kita punya Z-nya sama dengan 1. Sudah, ini kesimpulannya. Jadi, X sama dengan 1, Y sama dengan 5, dan Z sama dengan 1. Selesai, bosku. Begitu. Paham? Oke, gitu ya. Jadi, memang kamu bisa banyak cara untuk eliminasi ya, tapi harus analisis juga soal-soalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini, karena memang sebenarnya contohnya istilahnya soalnya hanya begitu-begitu saja, begitu-begitu saja. Tapi memang yang dibutuhkan adalah kreativitas kalian dan pembiasaan kalian ketika mengeliminasi, ketika substitusi dan seterusnya, gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan kalian yang nggak nggak terbiasa, nggak pernah latihan, ya oke lah, lihat video paham. Tapi ketika ngerjain soal, ini apa ini Pak? Langkah pertama diapain Pak? Begitu ya. Jadi artinya apa ya? Latihanlah yang banyak. Jangan hanya mengandalkan dari video, tapi latihanlah yang banyak. Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan channel saya, video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.